Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah baik semuanya ya. Jadi anak-anak sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah yuk Dea pimpin doanya. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai ke agamanya masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, terima kasih untuk Dea. Baiklah anak-anak, jadi walaupun kita sekarang sedang dilanda pandemi corona, kita harus tetap semangat walaupun kita belajarnya via Zoom ya. Oke, langsung saja. Jadi hari ini kita akan belajar pada tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, Ibu periksa kehadirannya terlebih dahulu ya. Dea Fitsia Senzela. Hadir, Bu. Cahaya Digna Anugrah. Hadir, Bu. Naomi Yuni Herlina Manurung. Saya, Bu. Delsya Alvita Sanbela. Saya, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan, siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Nah, yang kedua yaitu dengan membuat kesimpulan bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Nah, sebelum kita masuk kepada meringkas teks, kita harus memahami dulu teks eksplanasi. Nah, anak-anak, untuk memahami teks eksplanasi atau penjelasan, itu terdapat 3 langkah yang sudah Ibu buat. Langkah yang pertama yaitu kita harus membaca keseluruhan isi teks. Nah, jadi teks itu dibaca dulu keseluruhannya. Kemudian langkah yang kedua itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada teks. Selanjutnya itu menentukan kata-kata kunci di dalam teks. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita banyak menjumpai teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu berupa informasi pada berbagai media cetak ataupun elektronik. Nah, contoh media cetak itu misalnya majalah, koran, buku, dan lain-lain. Nah, elektronik itu bisa berita maupun koran elektronik, anak-anak. Jadi, teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu disebut dengan teks eksplanasi. Nah, langsung saja kita coba baca contoh teks eksplanasi berikut ya. Ibu minta Dikna ya membacakan paragraf yang pertama. Yuk Dikna. Baik, Bu. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Sudah, Bu? Ya, bagus. Terima kasih, Dikna.
Paragraf yang kedua, Ibu minta Naomi. Coba Naomi baca teksnya. Naomi. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, untuk setelah dipanen, mengeringkan pakaian yang basah. Ya, terima kasih Naomi. Selanjutnya paragraf yang ketiga. Coba Ibu minta Delsia. Coba Delsia bacakan paragraf yang ketiga. Baik, Bu. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut? Apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Oke. Baik. Paragraf yang selanjutnya Ibu minta Dea. Coba Dea. Baik, Bu. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Sudah, Bu. Ya, sip, good semuanya ya. Sudah lancar membaca anak-anak Ibu ya. Oke, setelah menyimak teks yang tadi, Ibu mempunyai pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan teks tadi. Nah, pertama, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Ada yang bisa jawab? Angkat tangannya. Saya, Bu. Iya, boleh, Dea. Itu yang dimaksud dengan sumber energi panas itu benda yang bisa menghasilkan panas, Bu. Oke, kita coba lihat ya jawabannya. Ya, benar, Dea. Jadi, benda yang dapat menghasilkan energi panas itu disebut sumber energi panas. Good. Selanjutnya, soal nomor 2. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, boleh, Digna. Matahari dan api, Bu. Matahari dan api ya. Coba kita lihat ya jawabannya. Ya, betul sekali. Matahari dan api itu adalah contoh dari sumber energi panas. Soal yang ketiga, tunjukkanlah cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitar kita. Nah, tadi ada di paragraf 3 ya. Yuk, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Naomi. Silakan, Naomi. Menggosok-gosok tangan Ya. sama nggak tahu lagi, Bu. Ya, enggak apa-apa ya. Coba kita lihat jawabannya. Nah, benar yang dibilang Naomi tadi,
Salah satu contohnya itu adalah menggosokkan kedua tangan selama 1 menit. Kemudian ada contoh yang lain juga, itu menggosok mistar plastik pada kain yang kering selama 2 menit. Maka akan adanya timbul energi panas karena disebabkan gesekan tadi. Oke, selanjutnya di sini kita akan menentukan kata-kata kunci yang ada dalam teks eksplanasi tadi. Nah, jadi Ibu ingin memberitahu bahwa kata kunci itu adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Nah, jadi kata kunci itu adalah kata yang penting dalam sebuah paragraf. Nah, adapun dalam menentukan kata-kata kunci dalam sebuah paragraf, kita bisa mencari kata yang diulang atau kata yang sering timbul pada paragraf tersebut. Kemudian cara yang kedua yaitu mencari dalam ide pokok. Nah, karena ide pokok itu merupakan inti dari paragraf tersebut. Kemudian yang terakhir itu kata kunci ternyata bisa dituliskan dengan kata ganti lain dengan makna yang sama tapi. Oke, langsung saja kita di sini Ibu mempunyai paragraf 1 yang tadi. Nah, berdasarkan cara menentukan kata-kata kunci sebelumnya, ada yang bisa mencari apa kata kunci pada paragraf 1 ini? Ayo, silakan siapa saja. Saya, Bu. Ya, Bu. Ya, boleh. Ya, Bu. Ya, coba Dea duluan. Energi panas sama panas, Bu. Karena diulang, ada banyak itu kata-katanya. Iya ya. Oke, yang lain boleh kita simpan dulu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Sumber Bu. energi, Bu. Oke, Naomi sumber energi. Dikna boleh Dikna? Apa Dikna? Proses fotosintesis. Proses fotosintesis. Oke, kita keep semua ya. Coba kita lihat jawabannya. Nah, benar anak-anak semuanya. Yang anak-anak semua sebutkan tadi itu merupakan kata kunci pada paragraf 1. Bisa dilihat energi panas seperti yang Nak Dea bilang tadi itu banyak diulang kata-katanya. Sumber energi maupun proses fotosintesis. Jadi, kata-kata tersebut merupakan kata yang dianggap penting pada paragraf ini. Oke, sip. Nah, setelah memahami teks eksplanasi, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari bacaan di atas? Ada yang bisa menyimpulkan? Terserah siapa saja boleh. Saya, Bu. Ya, Nak Dean, silakan Nak Dea. Yang bisa disimpulkan itu, Bu, sumber energi panas itu dihasilkan dari benda yang dapat menghasilkan panas, Bu. Oke, good sekali ya. Oke, langsung saja ya. Ibu coba berikan contoh kesimpulan dari bacaan atau teks eksplanasi tadi. Nah, benar ada kaitannya dengan energi panas ya, anak-anak. Jadi, kesimpulannya itu sumber energi panas itu ada di sekitar kita. Dan sumber energi panas terbesar adalah matahari yang digunakan oleh semua makhluk hidup. Nah, oke anak-anak, sepertinya kita sudah pada akhir pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin bertanya berkaitan dengan pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Sudah jelas ya? Sudah jelas semuanya? Ya. Oke, Ya, Bu. sip. Baiklah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi pada hari ini kita belajar teks eksplanasi dan cara meringkasnya. Nah, adapun dalam meringkas teks eksplanasi itu, sebelumnya kita harus memahami teks eksplanasi tersebut. Nah, dalam memahami teks eksplanasi itu kita harus membaca seluruh isi teks,
menjawab pertanyaan yang ada, kemudian menentukan kata-kata kunci dalam sebuah teks. Selanjutnya kita baru bisa meringkas ataupun menyimpulkan dari teks tersebut. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Ibu minta Dikna untuk menutup, untuk pimpin doanya, Nak. Silakan. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran hari ini.